Bismillahirrahmanirrahim. Quotes pagi ini, zaman sekarang banyak sekali instansi tertentu yang menawarkan utang kepada masyarakat dengan iming-iming yang cukup menggiurkan. Entah itu dengan bunga yang sangat kecil, dipermudah pencairan maupun proses administrasinya dan kemudahan-kemudahan lainnya. Padahal di sana ada perangkap riba atau bunga yang sedang menantinya. Itu quotes yang saya tulis. Banyak instansi yang datang kepada kita, entah asuransi atau mungkin lembaga-lembaga yang lainnya, yang menawarkan bunga yang kecil atau ringan, atau masuk juga bank-bank atau pengkreditan yang lainnya. Sesungguhnya kalau kita mengikuti mereka dan terpengaruh dan kita tertarik, di sanalah letak jerat-jerat riba itu atau bunga tersebut. Padahal dosa bunga itu kalau dilakukan oleh seseorang, diibaratkan dalam hadis itu dosanya serupa dengan seorang anak laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya. Ini kan dosanya luar biasa itu ya. Dosa berzina saja sudah besar, lah ini berzina dengan ibu kandungnya. Maka pemakan riba itu seperti itu dosanya. Sehingga di dalam ayat Al-Quran juga digambarkan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba, kalau sekarang lebih mudah dikatakan semacam dengan bunga bank atau rentenir, tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan, maka apa yang mereka lakukan, bila mana mereka bertobat, maka Allah akan mengampuni perbuatan tersebut dan menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barang siapa yang sudah diberi peringatan kok dia ini mengulangi lagi, maka sesungguhnya mereka ini adalah calon penduduk neraka, bahkan dia ini akan kekal selama-lamanya di neraka tersebut. Ini quotes yang saya tulis adalah peringatan bagi kita, jangan sampai kita ini makan barang riba. Begitu. Jadi kalau kita makan barang riba atau bunga dalam suatu permasalahan yang terkait dengan transaksi, maka hendaklah bertobat pada Allah, dan seterusnya dia bertobat tidak akan mengulangi lagi. Di samping kalau saya katakan bunga bank, pinjam uang di bank, sebut saja pinjam uang 100 juta,
dengan perkiraan sebagai modal. Padahal waktu mengembalikan oleh pihak bank itu diterapkan sistem bunga, atau mungkin secara global dia wajib mengembalikan 120 juta. Maka nilai 20 juta itu namanya bunga bank. Ini haram. Jadi transaksi antara bank tersebut juga jadi haram. Nah, uang yang dipinjam 100 juta, maka hukumnya haram juga. Begitu. Orang yang sudah terlibat bunga bank seperti itu hendaklah bertobat pada Allah. Kalau tidak, sesungguhnya dia ini dalam kesehariannya seperti orang yang hampir mati sempoyongan, dan ini ditipu oleh setan. Mati sempoyongan, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka setiap saat dia akan dikejar-kejar rasa dosa, serta ada nilai-nilai siksa yang ditampakkan oleh Allah SWT di dunia, mulai dari rezeki seret atau yang lain-lainnya. Pokoknya tidak bisa tenang. Nah, kalau misalnya dia sudah taubat pada Allah SWT, maka apa yang lampau akan diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau dia mengulangi lagi, maka dia sesungguhnya diancam masuk neraka untuk selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita tidak akan terlibat hutang rentenir, hutang bank. Hiduplah secara normal, sederhana. Lebih baik menjadi keluarga yang miskin tapi tidak punya hutang, apalagi kalau hutang bank, daripada kita berpenampilan keren. Pertimbangan kita kepingin enak, sehingga kita ini lebih mendahulukan penampilan di dunia, kemudian hutang kepada bank, maunya bekerja, dan merasa kalau tidak hutang bank tidak bisa bekerja, akhirnya terlibat bunga. Lah mereka inilah yang dimaksud dalam ayat yang tadi saya bacakan. Naudzubillah min dzalik. Masalah memang yang terjadi di seputar masyarakat, orang itu lebih suka dengan penampilan yang wah, penampilan yang lebih, yang merasa nyaman, tapi tidak mengukur dirinya di mana batas kemampuannya. Maka dia berkiblat kepada tetangganya, kepada saudaranya yang berhasil, dan dia mau jalan pintas. Kemudian utang, uang bank, utang rentenir, dan lain sebagainya yang mereka menerapkan sistem riba, kemudian tertarik. Tapi apa yang terjadi? Biasanya justru Allah menjadikan orang tersebut tidak berhasil dalam dunia dagangnya dan tidak bisa mengembalikan sesuai dengan perjanjian, baik dunia bank maupun rentenir. Maka bertumpuk-tumpuklah bunga dan bunga. Maka di sana mereka hidup sempoyongan, pusing. Setiap saat dia merasa tidak nyaman karena dia tidak bisa menikmati kehidupan yang ingin diraihnya. Beda dengan orang yang miskin, sederhana, ibarat dia ingin jualan, hanya punya uang 10.000, maka uang 10.000 itu gambarannya dibelikan gitu. Barang yang kecil, sebut saja beli tempe goreng misalnya, yang mana tempe goreng itu kita hargai 1.000 atau 1.000 setiap tempe, satu tempe goreng kulaannya itu, maka dia dapat 10 biji ya, 10 biji tempe. Kemudian dia bawa pulang ke kampungnya dan dijual 1.500. Sehingga diharapkan tatkala tempe goreng itu habis dia mendapatkan 15.000. Sesungguhnya kehidupan seperti itulah yang akan diberi keberkahan oleh Allah SWT. Menerima bukan berarti malas, dia tetap berusaha. Kemudian dia menyimpan misalnya uang 15.000 itu untuk kulaan berikutnya, sampai lama-lama dia mempunyai simpanan yang menggunung. Lah itu adalah rezeki halal yang perlu untuk dilestarikan atau dilanjutkan, mencari rezeki yang halal, bukan jalan pintas dengan pinjam uang bank atau rentenir lainnya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.